yang wajib bagi setiap individu yang muslim, akil dan balik untuk mengerjakan puasa tersebut. Oleh karena itu sebelum kita masuk di bulan Ramadan harus ada bekal yang harus kita miliki dan ilmui. Dan ini kaidah umum di dalam kehidupan tentang setiap ibadah yang akan kita kerjakan harus ada ilmu yang dilandasi padanya. Nah, dan ini yang akan kita uraikan di pertemuan hari ini dan pertemuan yang setelahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam menyelesaikannya. Penulis membawakan hadis-hadis di dalam kitab ini yang dimana beliau katakan kitabus siam. Puasa itu adalah hal yang dimaklumi. Definisinya siam itu secara bahasa adalah al-imsak, menahan. Itu definisi dari as-siyam, al-imsak, yaitu menahan. Adapun secara istilah imsakun an asya'i makhsusah, menahan perkara-perkara yang khusus di zamanin makhsusah, di waktu yang dikhususkan juga, bisyara'itin makhsusah, dengan syarat-syarat yang khusus juga. Tujuannya apa? Taqarruban ilallah, untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak asal menahan. Ada hal yang perlu ditahan yang khusus, yang dimaklumi dari lapar, haus, syahwat, dan tidak di setiap waktu. Ada waktu-waktu yang terlarang seseorang itu berpuasa. Jadi ada waktu khusus untuk menahan seperti bulan Ramadan. Dan syarat-syarat yang khusus. Ada syarat yang seseorang itu diwajibkan untuk mereka berpuasa, dan ada syarat yang dengannya mereka dikatakan syah puasanya. Nah, dan secara detail akan apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Hadis pertama di dalam bab ini, di dalam kitab ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, Rasulullah berkata, la tuqaddimu Ramadan, atau la taqaddamu Ramadan bisawmi yaumin wala yaumain. Janganlah seseorang itu mendahulukan Ramadan, dia dahului Ramadan dengan apa? Dengan sehari sebelumnya dia berpuasa, atau 2 hari sebelum datangnya Ramadan dia berpuasa. Illa rajulun kana yasuman falyasumhu, kecuali seseorang yang dia memang kebiasaannya berpuasa dengan sebuah puasa, maka hendaknya dia berpuasa di situ. Muttafaqun alaihi. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh boleh terima dengan bulan itu. Kalau orang menghalangi atau kebiasaan yang bukan berbahagia, kemudian tentang tinggi hadis ini, pemahaman hadis ini, yaitu hukum puasa yang dilakukan seseorang sehari atau 2 hari sebelum datangnya Ramadan. Misalnya hari ini hari Sabtu, kemudian ya hari Ahad besok, hari Senin besok, dalam keadaan hari Selasa sudah masuk Ramadan. Apa hukum yang dengannya seseorang itu dia berpuasa di hari Selasa, apa di hari Senin itu, atau di hari Ahadnya itu, dengan rangka menyambut Ramadan. Oh, sudah mau datang Ramadan, ya saya harus muliakan Ramadan ini, makanya saya harus Saya berpuasa di
sehari 2 hari sebelum datangnya Ramadan. Apa hukum dari permasalahan ini? Maka ini haram hukumnya. Tidak boleh sebagaimana kata Rasulullah di sini. La taqaddamu, jangan kalian dahului Ramadan. Itu jangan kalian berpuasa sebelum datangnya Ramadan, kalian berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Maksudnya apa? Yaitu dengan tadi dia tahu mau datang Ramadan, maka saya muliakan Ramadan. Saya sambut Ramadan dengan berpuasa. Ini tidak diperbolehkan. Taib. Haram hukumnya. Yang kedua, dia berpuasa sehari atau 2 hari. Bukan karena maksud apa? Menyambut Ramadan itu. Dan juga bukan karena dia biasa berpuasa di misalnya bertepatan dengan hari Senin yang kita katakan tadi. Bukan, tetapi hanya mutlak asal mau berpuasa dulu, puasa tatawu, puasa mutlak tanpa sebab. Bukan juga karena maunya datang Ramadan. Apa hukum dari permasalahan ini? Maka para ulama juga mengatakan ini haram hukumnya. Ini haram. Baik. Keadaan ketiga, dia di hari 2 hari sebelum datangnya Ramadan atau sehari sebelum datangnya Ramadan, bertepatan kebiasaan puasanya, apakah puasa Daud atau puasa Senin Kamisnya bertepatan. Nah, maka ini ketika dia berpuasa di situ hukumnya boleh. Makanya kata Rasulullah, illa rajulun kana yasumu sauman, kecuali seseorang yang tadinya dia berpuasa ya, dengan sebuah puasa seperti kebiasaannya di hari Senin bertepatan. Taib. Maka dia boleh berpuasa atau puasa Daud. Maka boleh dia berpuasa. Ini tentang hadis pertama. Artinya seorang ya di dalam pemahaman hadis ini itu yang dia pahami. Larangan berpuasa mendahului Ramadan sehari atau 2 hari. Maka ada 3 permasalahan tadi. Yang 2 adalah hal yang haram, adapun yang ketiganya adalah boleh insyaallah taala. Baik. Hadis berikutnya an Ammar bin Yasir qala man shama al-yawma alladhi yashukku fihi atau al-yawma alladhi shakku fihi faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Dzakara al-Bukhari ta'liqan wa salahu al-khamsa was-sahih Ibnu Khuzaimah Ibnu Hibban. Hadis ini berbicara tentang keadaannya seseorang berpuasa, tetapi puasanya itu di atas keraguan, ya syak. Syak itu di dalam bahasa Arab itu lebih banyak ragunya dibanding yakinnya. Ada namanya dhon. Dhon itu lebih banyak yakinnya dibanding ragunya. Nah, di sini ini seseorang berpuasa yang di hari tersebut diragukan. Apakah puasanya ini adalah puasa memang sudah masuk di bulan Ramadan ataukah belum? Nah, siapa yang berpuasa di hari yang ada keraguan padanya, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Abul Qasim adalah siapa? Kunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan tentang berkunya dengan Abul Qasim, silang pendapat para ulama. Nah, ada mengatakan sekarang diperbolehkan karena Nabi sudah meninggal. Terlarangnya ketika Nabi masih hidup karena yang sampai terjadi kesalahpahaman. Yang dipanggil adalah Rasulullah, ternyata Rasul yang balik adalah Rasulullah. Adapun sekarang maka tidak ada lagi sebab hal tersebut yang terhalangi. Wallahu a'lam. Baik, tetapi kalau mau berkunya dengan kunya yang lain itu lebih keluar dari pendapat. Silang pendapat. Hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari secara ta'liqan. Ya, ta'liqan itu artinya tidak keseluruhan sanad hadisnya disebutkan. Baik. Kemudian Imam Al-Khamsah itu menyebutkan secara bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah Ibnu Hibban. Hanya saja ya
hadis ini secara umum dia ada keterputusan taib dan memang lemah dan dilemahkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Tetapi makna hadisnya insyaallah taala akan kita bahas. Taib. Hadis berikutnya wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu faftiru. Apabila kalian melihatnya yaitu hilal di bulan Ramadan, maka berpuasalah kalian, dan apabila kalian melihatnya yaitu hilal di bulan Syawal, hilal Syawal, maka berbukalah kalian, artinya berlebaranlah kalian. Fa in gumma 'alaikum faqdiruhu. Fa in gumma 'alaikum faqdurulah. Apabila tertutupi oleh kalian hilal itu tidak kelihatan karena ada awan yang menutupinya, mendung misalnya, maka genapkanlah atau kadarlah menjadikan sempurna 30 hari di bulan Sya'ban itu. Muttafaqun alaihi, jelas hadisnya sahih. Wali muslimin fa in uqmiya alaikum faqduru lahu 30. Apabila ditutup oleh kalian, maka kadarlah sampai 30 hari, yaitu bulan Sya'ban dapat dicukupkan menjadi 30 hari. Walil Bukhari fakmilu al-iddata 30, sama maknanya. Yaitu sempurnakanlah bilangannya menjadi 30 hari. Walahu fi hadits Abi Hurairah fakmilu iddata Sya'ban 30, penguat. Maksudnya sempurnakanlah bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Baik. Sebelum kita masuk permasalahan dari hadis ini, nah, bulan itu di penanggalan kita, di penanggalan Islam, atau hari di dalam sebulan di penanggalan Islam itu ada 2 saja, atau jumlah bilangan hari di dalam sebulan di dalam penanggalan Islam hanya ada 2. Kalau bukan 29 maka 30. Kalau bukan 29 hari maka 30 hari. Tidak ada penanggalan kita 28 hari seperti apa yang berlaku di bulan Masehi, dan tidak ada tanggal 31. Karena Nabi pernah berkata, bahwasanya bulan pada kita itu begini, begini, dan begini. Begini, begini, dan begini. Demikian. Itu penanggalan tanggal di bulan Islam. Makanya Nabi di sini memberikan isyarat dilihat hilal di malam ke 30. Bukan melihat hilal di hari ke-30. Tetapi di malam ke-30. Kalau tidak dilihat berarti sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Tapi kalau dilihat berarti Sya'ban hanya 29 hari. Besoknya sudah hari Ramadan, 1 Ramadan. Nah, ini yang perlu dipahami. Baik. Jadi melihatnya di hari 29, di malam ke-30, bukan di malam atau bukan di hari ke-30. Yang besoknya sudah jelas pasti tanggal 1 Ramadan kalau memang kita hitung di 30-nya. Permasalahan di sini tentang melihat hilal, tentang melihat hilal. Baik. Ini bersepakat para ulama bahwasanya manusia kalau melihat hilal Ramadan di malam ke-30, yaitu dia melihat tadi di hari 29, dia melihat di malam 30. Maka kalau seseorang melihatnya menunjukkan besok sudah Ramadan. Nah, itu hilal. Hilal itu adalah bulan sabit tipis yang menunjukkan 1, 2, 3. Jadi penanggalan dikatakan hilal di dalam bahasa Arab atau didefinisikan oleh kita bahwasanya hilal itu di tanggal 1, di tanggal 2 dan tanggal 3. Apa yang selebihnya namanya qamar. Baik. Sehingga kalau sudah terlihat maka tidak ada lagi keraguan bahwasanya besok sudah tanggal 1 Ramadan karena sudah dilihat hilal. Jadi Sya'ban ketika itu hanya 29 hari. Tetapi kalau tidak dilihat, maka kata Nabi
fakmilu, sempurnakan menjadi 30 hari. Hari apa itu? Sya'ban. Jadi Sya'ban menjadi 30 hari. Baik. Permasalahan kedua, nah, apakah jika hilal sudah dilihat, maka satu dunia harus berpuasa? Artinya hilal dilihat di Indonesia. Apakah negara-negara yang lain juga harus berpuasa karena mengikuti Indonesia? Ataukah setiap negara, setiap daerah ada matlaknya masing-masing? Dan ini khilaf di kalangan para ulama. Taib. Kalau jumhur ulama berpendapat bahwasanya seseorang itu satu matlak. Artinya apa? Kalau sudah sebuah daerah melihat hilal, maka yang lain negara sudah mencontek media. Misalnya kalau Arab Saudi melihat hilal, maka Indonesia juga sudah boleh berpuasa di esoknya karena sudah ada yang lihat. Atau di negara yang lain misalnya. Apalagi kalau sekarang kecepatan teknologi ya tidak tersamarkan. Baru 1 detik diumumkan, ya satu Indonesia sudah tahu, oh sudah Ramadan besok. Nah, apalagi dan juga bisa sampai kepada negara-negara lain seperti kami di Yaman. Nah, di Yaman itu ya madhabnya atau pemerintahnya ikut pemerintahan Saudi. Jadi ketika mereka tinggal menunggu berita dari Saudi. Kalau sudah berpuasa Saudi, maka mereka juga berpuasa. Mereka juga berpuasa. Baik. Ini pendapat jumhur ahli ilmu. Dan ini yang dipegang oleh guru kami Syekh Abdullah Al-Marti. Baik. Pendapat kedua, bahwasanya masing-masing memiliki matlak. Ya. Masing-masing memiliki matlak. Dan ini pendapat dipegang oleh Syekh bin Baz Asy-Syalbani rahimahullah. Bahwasanya seorang itu cukup baginya melihat negeri, cukup seseorang itu yang dia ikuti adalah di negerinya. Nah, dan ada hadis-hadis yang semisal ini. Ya, ada hadis yang menguatkan pendapat ini. Seperti dari hadis Abdullah bin Abbas, na'am, dan juga ya, hadis yang lain, taib, di mana Muawiyah melihat hilal di malam Jumat, kemudian besoknya mereka berpuasa. Dalam keadaan negeri yang lain baru melihat hilal di malam Sabtu, dan di Sabtunya baru mereka berpuasa. Baik. Dan wallahu taala alam, ya. Yang kalau kami pribadi ditanya, maka kami katakan setiap daerah memiliki matlak. Nah, ini kita tidak ikuti negara-negara, ya, negara-negara tetangga tidak diikuti atau negara Saudi tidak diikuti. Artinya kalau Saudi sudah melihat baru Indonesia belum mengumumkan, maka kita tetap ikut negara kita. Apalagi setelah syah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berpuasalah kalian di hari yang mereka berpuasa. Itu berpuasalah kalian di mana yang manusia berpuasa di tempatmu ketika itu, bukan di tempatnya orang lain. Aftiru, dan berbukalah kalian di hari yang orang-orang berbukanya juga. Nah, wallahu alam. Dan ini yang kedua juga, kita harus taat kepada pemerintah. Berpuasa bersama pemerintah, berlebaran bersama dengan pemerintah. Ini yang kami pandang yang kuat insyaallah taala. Taib. Ya, walaupun sebagian para ulama memang mengatakan satu matlak semua. Tapi apa yang kami katakan tadi, kalau kami pribadi ditanya, nah, maka itu yang kami katakan. Baik. Kemudian, bagaimana jika sudah dilihat dan ternyata tidak kelihatan di malam ke-29? Maka kaidahnya tadi, yaitu dia berpuasa, dia tetap menggenapkan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Nah, dia menggenapkan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Yang jadi permasalahan tidak dilihat, tetapi ada keraguan. Wah, kayaknya ini masih Ramadan ini. Ya, artinya
Saya yakin begitu atau apa? Saya pikir-pikir begitu. Nah, besoknya dia berpuasa, tetapi di atas keraguan. Artinya kayaknya yang sampai apa? Yang sampai benar anunya Saudi. Ya, kita jadi terlambat lihat. Atau kayaknya memang apa? Sudah ada yang melihat hanya tidak diterima oleh pemerintah atau apa? Ragu dia. Tetapi dia berpuasa, apa hukum dari puasanya ini? Maka inilah tadi yang dikenal oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma al-yawma alladhi syakku fihi, faqad asa Abul Qasim." Siapa yang berpuasa di hari yang diragukan padanya, yakni masuk nih ke Ramadan. Belum nih kayaknya. Masuk nih kayaknya. Nah, ini apa? Dia telah bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah pentingnya ilmu dibangun di atas keyakinan. Pentingnya ibadah dibangun di atas keyakinan. Ibadah itu tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Harus yakin. Kalau ragu ki, jangan Ki. Ya, bahaya ke depannya. Baik. Kemudian hadis berikutnya, wan Ibnu Umar qala tara an-nasu al-hilala fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu. Bahwasanya manusia itu saling apa? Melihat hilal. Ya, seperti kita di Indonesia disebar apa? Tim-tim yang melihat, untuk tugasnya melihat hilal. Baik. Fakhbartu Rasulullah, maka saya mengkhabarkan kepada Rasulullah, ini Ibnu Umar mengkhabarkan kepada Rasulullah, anni ra'aituhu, sungguh saya telah melihatnya. Fasoma, dan dia pun berpuasa, yakni Rasulullah berpuasa. Wa amaran nasa bisiyamihi, dan Nabi juga memerintah manusia untuk berpuasa. Karena Abdullah bin Umar sudah melihatnya. Rawahu Abu Dawud dan Sahih Ibnu Hibban wal Hakim. Baik. Kemudian hadis berikutnya wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna a'rabiyyan, dari Abdullah bin Abbas bahwasanya ada seorang Badui ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi. Faqala, dia berkata, inni ra'aitul hilal, sungguh saya melihat hilal. Faqala atashhadu an la ilaha illallah, maka Nabi bertanya kepadanya, apakah engkau mempersaksikan bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah? Qala na'am, maka orang ini berkata, benar, saya mempersaksikannya. Qala atashhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka Nabi berkata lagi, apakah engkau mempersaksikan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah? Qala na'am, maka kata orang ini, benar, saya mempersaksikannya. Qala fa'adzin finnas ya Bilal ayyasumu gadan, maka kata Rasulullah memerintahkan Bilal, wahai Bilal, umumkan ya kepada manusia agar besok mereka berpuasa. Rawahul al-khamsa wa Sahih Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Rajaun Nasai wa irsalahu. Baik. Dua hadis ini berbicara tentang permasalahan pertama. Berapa syahnya saksi yang dijadikan atau yang bisa dijadikan pegangan untuk apa? Seorang itu berpuasa. Dari hadis ini jelas diterimanya persaksian yang melihat hilal walaupun satu orang. Nah, seperti di sini Ibnu Umar dia katakan kepada Nabi, saya melihat hilal. Maka Nabi berpuasa dan memerintah manusia berpuasa di keesokan harinya. Padahal Abdullah bin Umar sendirinya melihat. Riwayat yang kedua tentang orang Arab Badui. Dia mempersaksikan bahwasanya dia telah melihat hilal. Maka Nabi menyuruh Bilal untuk mengumumkan besok berpuasa. Jadi cukup satu orang yang mengatakan saya melihat hilal, maka sudah boleh berpuasa. Baik. Besoknya berpuasa. Yang kedua, apakah sembarang orang? Maka di sini disebutkan ketentuannya, dari yakni datang kepada Nabi A'rabi, Badui. Ditanya dahulu, apakah engkau bersaksi ya ini dan itu? Maka dia mempersaksikan hal itu. Artinya apa? Syarat diterimanya saksi ini yang seorang diri ini harus adil. Harus adil dan amanah.
Sebagaimana Nabi dia tes, dia tanya. Jadi tidak asal, jangan sampai kita ada pemabuk bilangi sama misalnya pecamatnya kita, besar lihat hilal. Dia kan tidak amanah, orangnya tidak adil. Ya. Atau dikenal pendustanya dia. Ya. Maka tidak diterima persaksiannya. Atau dikenal dia adalah seorang yang pendosa atau semisalnya, yang gampang dusta, maka tidak diterima. Jadi harus apa? Orang yang adil, ya, orang yang amanah, orang yang beriman. Termasuk persaksiannya orang kafir tentunya tidak diterima, karena Nabi sini mempertanyakan apakah engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Baik. Yang kedua, apakah persaksian seorang wanita diterima? Walaupun satu, maka iya. Walaupun wanita mempersaksikannya, maka diterima persaksiannya. Dan ini pendapat dari madhab Syafi'iyah, dan sisi pendapat dari madhab Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambaliyah. Bukan Hambaliyah ini ya. Syafi'iyah, Malikiyah. Baik. Kemudian permasalahan berikutnya. Ada orang melihat hilal, jago di dalam melihat hilal, hebat ke dia, dan dia yakin hal itu bahwasanya ini hilal. Hanya saja tidak diterima persaksiannya, atau dia pergi melapor kepada yang berwenang mengeluarkan pengumuman, tetapi tidak diterima. Apakah orang ini tetap harus dia berpuasa, ataukah dia ikuti pengumumannya pemerintah? Maka kebanyakan para ulama itu berpendapat bahwasanya dia harus berpuasa, walaupun orang-orang tidak berpuasa. Baik. Ya, ini seperti pendapat Ibnu Abdul Bar, bahwasanya tidak ada perbedaan di kalangan para ulama bagi siapa yang melihat hilal Ramadan sendirinya dan tidak diterima persaksiannya, bahwasanya dia harus berpuasa. Hanya saja Imam Muqbil rahimahullah memberikan nasihat, dia berpuasa dengan menyembunyikan puasanya, agar tidak terjadi iskal di tengah masyarakat, tidak terjadi keributan di tengah masyarakat. Taib, wallahu ta'ala alam. Kemudian permasalahan berikutnya, bagaimana kalau ru'yatul hilal di bulan Syawal? Berapa saksinya? Maka para ulama menyebutkan saksi untuk masuknya Syawal itu 2 orang harus. Berbeda kalau saksi masuknya bulan Ramadan. Jadi beda masuk dan beda keluar. Ya. Karena lebih gampang ada kaidah, hanya tidak bisa disebutkan. Baik. Ala kulli hal dipersyaratkan kalau ru'yatul hilal bulan Syawal itu 2 orang. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuftiru hatta yashhadu syahidan. Janganlah kalian berbuka, yakni berlebaran, sampai 2 orang mempersaksikannya. Naam. Mungkin ada pertanyaan, apakah boleh, artinya di sini kan kalau kita melihat hadis-hadis tentang ru'yatul hilal. Taib, yani sumu li ru'yati waftiru li ru'yatihi. Jadi syarat dibilang atau ditentukannya masuknya Ramadan itu dengan ru'yatul hilal. Apakah boleh pakai teropong? Sekarang ada kecanggihan, ya sudah dilihat, ya, walaupun belum dilihat dengan mata tanpa alat begitu. Tetapi pakai teropong, pakai alat. Apakah benar ru'yatul hilal kalau pakai teropong? Maka kata para ulama, na'am, diterima. Taib. Apakah boleh kita berpuasa dengan bersandar kepada hisab? Ini silang pendapat di kalangan para ulama, tetapi ulama terdahulu itu semuanya
bersepakat bahwasanya yang menunjukkan masuknya Ramadan adalah dengan ru'yatul hilal, tidak dengan hisab. Walaupun di akhir-akhir ini memang ada berpendapat tentang hisab dan ada pegangan dari sebagian ulama yang mengikuti manhaj salaf, tetapi wallahu alam berpegang dengan pendapat yang lebih alim, lebih berilmu dari kalangan para sahabat, tabi'in dan ulama, itu lebih indah dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, dan kita tidak dibebankan pada permasalahan tersebut, kita ikuti dalil saja. Naam. Apalagi alhamdulillah negara kita masih memakai dengan sistem tersebut, ru'yatul hilal ya. Walaupun gimana caranya atau bagaimana mereka di dalam melaksanakannya, yang zahirnya mereka masih memakai apa? Ru'yatul hilal. Taib. Kemudian pembahasan berikutnya, Wan Hafsa ummul mukminin radhiyallahu anha 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man lam yubayyitis siyam qabla al-fajr fala siyamalah. Siapa yang tidak mempermalam siapa yang tidak, saya maknakan global, siapa yang dia tidak berniat di malam harinya untuk berpuasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Qala khamsa wa mala an-Nasa'i wa Tirmidzi ila tarjih waqfihi wa sahih marfu'an Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Taib. Ini ada pembicaraan tentang hadisnya, tetapi ada kalimat lain, walidaruqutni la siyama liman lam yafridhu min al-lail. Tidak ada puasa bagi siapa yang tidak mewajibkan, artinya tidak meniatkan puasa di malam hari. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin faqala hal 'indakum syai'. Yani Rasulullah masuk pada suatu hari kepada Aisyah di pagi harinya. Nabi berkata, apakah engkau memiliki sesuatu? Qulna, maka Aisyah berkata, la, tidak ada makanan yang bisa dimakan. Fa inni idza shaimun. Kemudian Nabi berkata, kalau demikian saya berpuasa. Tsumma atana yawman akhar. Kemudian Nabi mendatangi kami di waktu yang lain. Faqulna, maka ditanya kami. Uhdiya lana haisun. Diberikan hadiah kepada kami haisun. Haisun itu sebuah makanan yang terbuat dari tamar, dari susu kering dan dari mentega. Itu haisun namanya. Faqala arinihi, kata Nabi, perlihatkan kepadaku haisun tersebut. Falaqad asbahtu shaiman. Tadinya di pagi hari saya berpuasa, fa akala, maka Nabi makan. Rawahu Muslim. Hadis yang kita bacakan ini yang pertama tentang niat berpuasa. Niat berpuasa ini yang perlu kita pahami, yang ini harus kita tanamkan dalam hal yang paling penting kita pahami. Seseorang kalau dia berpuasa tanpa niat, maka tidak syah puasanya. Ya, puasa tiba-tiba besok harinya, maka tidak syah puasanya. Taib, tanpa adanya niat. Kapan syahnya dia berniat? Kapan syah niatnya? Misalnya besok adalah hari Ramadan. Besok adalah hari Ramadan. Tetapi dia niat berpuasa. Misalnya hari ini sudah 30 Sya'ban, ya. Dan besok ke 1 Ramadan. Tetapi dia niatnya tadi sebelum maghrib. Oh, karena dia sudah tahu, besok pasti puasa. Karena ini hari adalah 30 Sya'ban. Maka sebelum maghrib dia sudah berpuasa memang. Dan dia bangun puasanya di niat di maghrib, sebelum maghribnya itu. Maka dia tidak teranggap berniat. Tidak syah puasanya. Kenapa? Karena hadis Nabi mengatakan berniat itu di malam hari. Dan malam hari itu di dalam Islam adalah setelah terbenamnya matahari. Dan batas dari berniat itu adalah di waktu sebelum masuk waktu subuh. Baik. Itu permasalahan pertama. Jadi dianggap niatnya benar ketika dia niatkan di malam hari. Permasalahan kedua tentang niat.
Apakah boleh berniat di sebulan penuh dia berpuasa, ataukah harus dia berniat di malam harinya? Artinya malam ini karena saya sudah tahu besok Ramadan, maka saya berniat saya berpuasa saya niatkan dalam hati berpuasa dengan niat ini untuk sebulan penuh. Artinya dia sudah cukupkan niat di hari ini, tidak perlu lagi diulang-ulangi di keesokan harinya. 30 hari dia niat. Apakah ini boleh ataukah wajib kita datangkan niat puasa di setiap malamnya di bulan Ramadan? Maka jumhur ulama mengatakan wajib tajdidun niyah, memperbaharui niat di setiap malamnya. Alasannya karena ada yang dengannya dia terputus puasa itu di malam hari. Tidak berkesinambungan puasanya, di malam hari dia berbuka. Itu alasannya, ini pendapat jumhur ulama. Pendapat yang lain seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dan pendapat yang lain, bolehnya cukupnya seorang itu sekali niat di dalam sebulan. Nah, seperti pendapat Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dan saya ingat saja pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Baik. Nah, ini seperti pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan ulama-ulama yang telah berlalu. Semisal juga Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala menganggap syahnya niat walaupun sekali di dalam sebulan itu. Hanya yang perlu dia perhatikan bagi siapa yang berniat sekali di dalam sebulan, artinya dia niatkan untuk sebulan penuh, ketika dia terputus dari puasanya, misalnya habis dia sakit atau dia musafir, maka dia perbaharui niatnya lagi karena sudah terputus niatnya yang sebelumnya. Dengan Dengan adanya udzur tadi, dia sakit yang dengan dia tidak berpuasa atau ketika dia musafir. Dan di mana dia harus berniat? Kembali lagi di mana? Malam harinya. Tidak dia berniat sudah selesai maka safar sampai maka ini di pagi harinya. Sudah tidak ada keringanan tuh untuk berbuka. Dia berniat di siang harinya, besok saya berpuasa. Maka tidak syah lagi niatnya esok hari. Karena dia berniat di mana? Di siang harinya, bukan di malam hari. Kemudian itu niat untuk puasa wajib. Apakah diharuskan selain puasa Ramadan itu diharuskan niatnya di malam hari atau hanya ini berlaku untuk bulan Ramadan saja? Maka jawabannya setiap puasa yang dia wajib hukumnya. Maka niatnya di malam hari. Bagaimana kalau puasanya sunnah? Maka apa yang kita baca dari hadis tadi menunjukkan bolehnya dia berniat puasa walaupun sudah pagi. Hanya saja dengan syarat belum ada masuk makanan dari subuh sampai ketika dia berniat. Jangan sampai sudah masuk moleng, baru dia sudah pergi di makan bubur ayam, dia pergi di rumahnya, Umi ada makanan, tidak ada, belum buka masak, saya berpuasa saja. Tidak begitu, ya begitu. Itu namanya sudah kenyang. Nah, tetapi ketentuannya belum ada masuk dari subuhnya, dari masuk waktu fajar sampai dia berniat untuk berpuasa. Baik. Kemudian permasalahan berikutnya, apakah boleh membatalkan puasa sunnah kita tanpa udzur? Kalau udzur, ada udzur jelas boleh. Tetapi kalau tanpa udzur, apakah boleh kita membatalkan puasa kita? Puasa sunnah, bukan puasa wajib. Puasa wajib jelas tidak boleh kalau tidak ada udzur. Bagaimana dengan puasa sunnah? Kalau dari hadis Nabi tadi jelas bolehnya. Ya, karena Nabi pas datang di lain waktu dia tanya apakah ada makanan, maka para istrinya mengatakan ada hadiah yang diberikan oleh kami, itu berupa makanan. Maka kata Nabi, perlihatkan kepadaku, karena tadi sebenarnya saya berpuasa. Tiba-tiba Nabi diperlihatkan maka dia makan. Jadi Nabi berbuka tanpa adanya udzur. Ya, ini menunjukkan bolehnya seseorang itu berbuka di ketika dia puasa an-nafilah. Wallahu ta'ala alam.
Mana yang ahsan? Dia terus berpuasa atau dia berbuka? Tentunya ibadah lebih ahsan. Ya. Apalagi kalau cuma diundang pergi makan atau minum kopi. Nah, atau diundang makan bakso, ayo pergi makan bakso. Puasa kayak ini deh, tapi bakso gratis ini. Ya, maka yang terbaik apa dia? Berpuasa. Bagaimana kalau diundang dengan menghadiri walimatul urs? Maka Nabi katakan apa? Dia hadiri tetapi dia doakan. Dia doakan di situ, tidak berbuka. Kalau dia ingin berbuka, ya tidak ada masalah. Karena apa? Semisal hadis ini. Hanya kalau kita katakan apakah dia berbuka boleh tanpa udzur, maka kita katakan boleh. Baik. Kemudian ya, seseorang ingin menjaga puasa sunnahnya tetapi diundang makan. Dalam keadaan mengundang makan kan pada satu sisi ada kewajiban menghadirinya. Baik. Kalau apakah dia boleh berbuka? Kita katakan boleh tadi. Dia berpuasa lebih baik. Tetapi bagaimana jika puasa Daud dia lakukan misalnya? Atau puasa Senin Kamis dia lakukan? Dalam keadaan ada hadis Nabi apa? Istimror itu lebih bagus. Tetapi dia berbuka. Saya pernah tanya kepada guru saya, Ustaz Zulkarnain, karena ketika itu ada teman saya yang bertanya, dia puasa Daud. Tetapi dia ragu menghadiri karena dia pada saat itu berpuasa Daud. Maka saya tanya kepada guru saya, ya Ustaz, kalau orang berpuasa Daud, baru tiba-tiba dia berbuka sehari, apakah tidak tersambung lagi puasa Daudnya? Maka kata guru saya tidak. Masih tersambung. Kalau hanya dibatalkan 1 hari atau 2 hari, maka tetap masih dikatakan berpuasa Daud di lanjutan harinya kalau memang ada ujurnya. Dia tinggalkan. Semisal diundang tadi. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan? Baik. Ada pembahasan di permasalahan semisal itu. Kalau dia artinya dia berada di Saudi ketika itu dan dia puas, otomatis anggaplah berbeda kan Indonesia dan Saudi. Kalau puasanya ketika itu 29 hari dan Saudi berlebaran di 30 hari, sedangkan di Indonesia masih puasa, maka dia boleh berbuka di Saudi. Dia ikut lebaran di Saudi. Kalau itu pertama, paham di sini? Berarti dia mulai berpuasa di Indonesia kan? Dalam keadaan nanti puasa di Indonesia berapa hari? 30 hari tadi kita katakan. Dia tiba di Indonesia, di Saudi, ternyata Saudi cuma 29. Atau dia terlewatkan tetap 30 hari Saudi, hanya dia sudah Dia terdahului karena tidak puasa kan bersama Saudi kan? Berarti dia ketika 29 hari. Mana dia ikuti? Maka kata para ulama, dia ikuti di tempat yang dia berada, yaitu di Saudi. Berarti walaupun dia puasa 29 hari dan negaranya 30 hari, maka dia tetap berbuka di Saudi. Bagaimana kalau kebalikannya? Artinya apa? Dia Indonesia 29 atau gimana bisa menjadi 31 hari? Sama-sama 30. Intinya kalau dia berada dia sudah puasa 30 hari ya. Dalam keadaan Saudi masih 29. Tetapi Saudi 30 hari nanti. Otomatis lusa lebarannya Saudi kan? Dia kalau berpuasa di keesokan harinya sudah 31 hari, maka dia tidak berpuasa esoknya. Kapan berlebaran? Dia tunggu Saudi berlebaran. Semisal itu. Bagaimana kalau kurang? Jadi 28 nanti. 28. Bisa kan? Besok Saudi berlebaran. Kita tunggu 29. Maka kata para ulama, dia tidak boleh berpuasa di situ, dia berlebaran bersama pemerintah dan dia qadha di satu harinya satu harinya itu menjadi 29 hari. Wallahu ta'ala alam, dan akan ada pembahasan semisal itu pada apa yang kita bahas.
Semoga itu yang teringat ya, dan butuh takkid insyaallah. Barakallahu fikum. Ada lagi? Enggak ada. Baik. Ada gotong royong besok ya? Hah? Baik, insyaallah taala saya undang lagi kepada antum untuk gotong royong di hari Ahad di Masjid Al-Ilmu. Masih banyak hal yang perlu diperbaiki untuk kelancaran apa? Tablik akbar kita. Tadi kurang sekali, tidak tahu apa kesibukan kalian. Nah, semoga besok tidak ada kesibukannya ya. Nah, ilahuna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tanbih dari apa yang saya katakan di pekan lalu tentang adzan 2 kali di hari Jumat. Yang melakukan perbuatan tersebut adalah sahabat Khalifah, yaitu Utsman bin Affan, bukan Abu Hurairah. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian dan itu memang pendapat sebagian para ulama tentang bolehnya adzan 2 kali di hari Jumat. Walaupun kalau para ulama yang lain seperti Syekh bin Baz mengatakan ya adzan itu 1 kali di hari Jumat. Wallahu a'lam.